Halo guys, kembali lagi bersama gue Dava Jihad Sabila. Gue adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Kenapa gue bilang begitu? Karena di video kali ini gue akan membahas mengenai dunia komunikasi. Di mana komunikasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi non verbal. Kalau ditanya komunikasi verbal itu apa? Komunikasi verbal itu simpelnya, gampangnya adalah komunikasi yang diucapkan atau dituliskan. Analoginya apa? Contohnya apa? Kayak misalnya kita berkomunikasi, berinteraksi bersama kawan kita, teman-teman kita, lalu juga misalnya menulis pesan ke orang-orang terdekat kita gitu ya. Misalnya kita menulis pesan di WhatsApp, di email. Nah, itu masuk ke dalam komunikasi verbal. Lalu yang kedua ada komunikasi non verbal. Ini mana kalau misalnya ditanya simpelnya apa? Simpelnya ada komunikasi yang tidak diucapkan, namun terlihat dan bisa dirasakan oleh panca indera kita, gitu ya. Lalu juga komunikasi nonverbal ini memiliki banyak macam, gitu ya. Ada dari gesturnya, dari sentuhan, dari gerakan, simbol, lalu juga ada vokalik, kronemik, gitu ya. Nah, tapi di sini kita enggak membahas analogi secara spesifik di antara macam-macam tadi, ya. Kita mengambil analogi dari beberapa di antaranya, misalnya dari simbol, gitu ya. Nah, kita ini lagi memasuki fase pemilu gitu ya. Yang dimana lagi hangat-hangatnya dengan geopolitik. Maka dari itu kita nih sekarang kalau misalnya bersuah foto, kita ini agak hati-hati gitu ya. Ketika kita memunculkan gaya misalnya satu, dua, ataupun tiga, ataupun kalau misalnya yang suka metal misalnya begini gitu ya. Ya itu sekarang agak hati-hati karena emang lagi fasenya pemilu. Nah, eh, itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, ketika kita tertangkap kamera, kita bersuah foto dengan simbol-simbol tersebut misalnya kita begini ataupun begini, nah, orang-orang akan langsung berpandangan kalau wah ini dia berarti pendukung paslon tersebut misalnya begitu. Jadi komunikasi nonverbal ini bisa langsung menciptakan pandangan orang lain terhadap kita gitu. Lalu misalnya kita ngambil analogi lagi gitu ya, terkait dengan gestur. Misalnya ada sepasang kekasih yang lagi berinteraksi ya. Awalnya berinteraksi dengan apa namanya nyaman gitu ya. Interaksinya berjalan dengan lancar gitu. Namun ketika si laki-laki ini, si pria ini membahas topik yang ternyata tidak disukai oleh perempuan ya. Nah, terus si perempuan ini memperlihatkan gestur yang tidak nyaman gitu ya, ataupun misalnya bosan dan kalau misalnya ditafsirkan bahkan ia pengen cepet-cepet untuk mengakhiri interaksi bersama pria ini gitu ya dengan topik tadi. Tetapi eh, ketika pria ini menanyakan lagi ke perempuan tersebut, eh, kamu nggak apa-apa, misalnya gitu kan. Nah, si perempuan ini bilang, iya nggak apa-apa kok, tetapi dengan gestur yang menandakan bahwasannya dia tidak nyaman, gitu ya. Alhasil lawan bicara itu kan bisa menafsirkan bahwasannya, wah berarti dia lagi tidak nyaman, gitu ya, dengan topik tersebut, gitu ya. Jadi ada langsung timbul kepekaan di lawan bicaranya dengan gestur yang di apa namanya perlihatkan. Nah, gue di sini bukannya mau membahas tentang semua macam-macam apa namanya komunikasi verbal itu ya. Walaupun gue di sini di video kali ini kita akan lebih fokus membahas komunikasi nonverbal ya. Dan kali ini kita akan membahas eh, satu pertanyaan yang dimana mungkin ini bisa jadi berkeliaran di akademisi komunikasi yang bilang bahwasannya mengapa komunikasi nonverbal ini bisa menciptakan pesan dan seringkali lebih kuat dibandingkan komunikasi verbal itu sendiri. Nah, dari analogi tadi kita bisa apa namanya menyimpulkan bahwasannya komunikasi nonverbal ini adalah eh, poin ataupun komunikasi yang dinilai penting gitu ya
Mengapa demikian? Karena komunikasi nonverbal ini tadi kalau misal dinilai kenapa bisa terkesan lebih kuat, karena kejujuran yang diperlihatkannya gitu. Ya, dan dapat dipastikan bahwasannya ketika komunikasi nonverbal ini bisa berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan komunikasi verbalnya pun bisa berjalan dengan baik. Tetapi ketika komunikasi nonverbalnya ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka komunikasi verbalnya ataupun proses interaksinya bisa jadi tidak bisa berjalan dengan baik ya. Maka dapat disimpulkan teman-teman semua, jadi tadi kalau misalnya dibilang kenapa sih komunikasi nonverbal ini bisa terkesan lebih kuat ya. Karena bisa langsung ditafsirkan dengan perbuatan ataupun uh, dengan uh, cara apapun yang diperlihatkan kepada lawan bicaranya, itu bisa langsung disimpulkan, bisa langsung berbekas, langsung kuat di mata lawan bicaranya gitu ya. Dan kalau misalnya nih kita bahas tentang pemimpin misalnya gitu ya, kalau misalnya kita kupas dengan apa namanya, mohon maaf misalnya era Jokowi gitu ya, kita sangat kuat dengan politik sedikit. Ada dosen gue yang bilang, kenapa sih Jokowi bisa apa namanya berbekas di rakyatnya gitu ya, bisa berkesan karena Jokowi ini kebanyakan kata beliau ya, itu memperlihatkannya itu antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbalnya itu lebih banyak komunikasi nonverbalnya. Kayak misalnya kalau misalnya kita ambil analogi dari Bapak Jokowi, ya maaf tadi sebutnya Jokowi maaf, Bapak Jokowi, Bapak Presiden. Nah itu eh, salah satu komunikasi nonverbalnya adalah misalnya pencitraan blusuk ke masyarakat, misalnya ke pasar-pasar gitu ya. Nah itu lebih apa ya? Lebih efektif dibandingkan ia berkuar-kuar di apa namanya media bahwasannya saya ini adalah pemimpin yang peduli kok dengan masyarakat. Nah, lebih efektif ketika Bapak Jokowi langsung belusukan aja ke masyarakat, ke pasar-pasar, ke gang-gang gitu ya. Nah, di apa namanya belusukan-belusukan ini kan jadinya memperlihatkan ke rakyat, ke masyarakat bahwasannya, oh ternyata Bapak Jokowi ini adalah pemimpin yang peduli ke masyarakat ataupun ke rakyatnya. Ya, di sini kita bukan mau membahas tentang dari segi politiknya ya, tapi kita di sini lagi membahas tentang komunikasi verbal dan non verbalnya gitu ya. Maka dari analogi tadi Bapak Jokowi juga bisa disimpulkan juga bahwasannya ternyata memang benar komunikasi non verbal ini barangkali bisa jadi unsurnya lebih kuat dibandingkan komunikasi verbal itu sendiri. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa dibahas bersama gue Dava Jatabila. See you.